Dan foto atau video, ya ini terkait biasanya proses untuk suatu hal yang unik, misalnya processing, atau kemungkinan juga terkait dengan tekstur, eh, foto-foto misalnya yang nggak bisa kita lihat dengan apa mata secara langsung, membutuhkan mikroskop, tapi itu perlu kita lihat, maka mikroskop adalah salah satu data yang eh, divisualisasikan dalam bentuk foto. Nah, ini cara identifikasinya, jadi bagaimana kita melihat apa yang harus disampling memang dari awal harus kita amati. Ini terkait dengan parameter. Tadi kita sudah berdiskusi kalau tujuan kita ingin melihat manfaat gitu ya, satu bahan misalnya daun kelor sama limbah kulit. Nah, pertanyaannya kita akan mensampling apa? Makanya kita bedakan, nanti ada preparasi gitu ya. Kemudian setelah itu ada namanya, kita coba karakterisasi nanti atau mungkin pengukuran. Nah, untuk melakukannya kita mengambilkan sampling, artinya sebagian atau cuplikan yang akan kita analisis. Nah, pertanyaannya apa yang harus disampling? Berarti material ujinya. Bagaimana caranya gitu, mensamplingnya? Berarti kita ngambil sebagian dari cuplikan. Kalau ini bentuknya homogen, sebut saja katakan di laboratorium, mungkin tidak terlalu kritikal. Tapi kalau seandainya penelitian kita adalah penelitian lapangan, kemudian kita ingin lihat mana sebaran tanaman obat yang ada, sebut saja katakan di Gunung Merapi, itu sangat luas. Makanya ada beberapa macam metode, yaitu seperti metode transect. Maka kita harus ngambil spot-spot tertentu, sehingga nanti kesimpulan yang kita lakukan itu tepat. Misalnya, ketika kemarin gunung berapi meletus, gitu ya, kemudian bagaimana tanaman-tanaman yang ada di sana, apakah hilang, apakah punah, atau masih ada tanaman tertentu. Nah, kita bisa mengambilkan kesimpulan setelah kita menguatkan metodologinya. Siapa yang harus melakukan, gitu ya? Ini biasanya umumnya adalah orangnya langsung. Namun ada juga selain peneliti langsung, dia dapat apa namanya, dibantu oleh mitra. Mitra adalah orang lain yang melakukan analisis. Contoh misalnya ketika eh, kita tidak bisa melakukan di labnya kita atau di sekolah kita bisa mengirim untuk dianalisis, katakan dianalisis di laboratorium komersial. Maka orang lainlah yang melakukan. Mereka akan mengirimkan data. Nah, fungsinya kita adalah memverifikasi data itu dan menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Oke, kapan dilakukannya? Itu tergantung dari jadwal penelitian kita. Kemudian apakah diperlukan pengepakan, penyimpanan, transportasi? Ini khususnya sampel-sampel yang rentan. Sampel-sampel misalnya darah, sampel yang berasal apa namanya terkait dengan enzim, kemudian sampel potongan-potongan bagian organ itu seringkali apa namanya beresiko terkait dengan kerusakan atau membutuhkan perlakuan khusus, misalnya sampel organisme hidup, misalnya sampel ikan ingin kita analisis dalam keadaan hidup, berarti penanganan transportasi dan penyimpanan sementara harus menjadi bahan pertimbangan. Nah, pengumpulan data ini eh, penting, harus kita lakukan semuanya. Jadi jangan sampai ada data-data yang kelewat kita kumpulkan. Kemudian logbook ini adalah catatan, selalu membuat apa catatan-catatan ini terkait dengan yang kita lakukan, mulai dari rencananya, kemudian pelaksanaannya, kadang juga kita dapatkan hasilnya, komentar kita yang ada terkait dengan hasil itu kita catat semua di logbook. Apa fungsinya? Ya, ingatan kita kan sangat-sangat pendek. Yang kita lakukan hari ini, mungkin besok kita lupa secara detail. Kita mungkin ingat secara umum, tapi detailnya kita lupa. Nah, bayangkan kalau seandainya kita sedang melakukan aktivitas terkait dengan pengukuran konsentrasi yang angkanya sampai koma. Kemudian sampel kita banyak, perlakuannya banyak. Wah, pasti akan complicated. Kalau kita tidak catat, maka kita akan kehilangan jejak. Sudah dianalisis, kita ragu, ini sampel yang mana ya? Nah, itu sudah menurut saya hal yang kurang sistematis. Jadi, note, lakukan logbook. Seringkali di lomba-lomba apa siswa di level nasional maupun internasional, logbook ini suka dibawa.
Jadi siswa itu bawa logbooknya. Jadi buku catatan seperti ini yang pokoknya dia selalu mencatat itu menjadi bekal. Dan juri itu seringkali nanya, iseng pertanyaannya, oh Anda bisa dapatkan hasilnya gimana ini? Oh metodenya seperti ini. Oh datanya seperti apa? Ketika dia punya logbook tinggal kayak gini, datanya, wah sudah puas. Artinya apa? Yakin bahwa penelitian ini memang sudah dilakukan dengan baik. Berbeda ketika pertanyaannya, katakan, sampelnya seperti apa dulu? Aduh, saya lupa. Sudah selesai lah. Artinya apa? Kurang meyakinkan. Ini dalam konteks lomba ya. Jadi nanti jangan lupa ketika membimbing maupun kita melakukan riset, logbooknya itu terus diisi sebagai catatan penelitian kita. Nah, kalau dalam konteks penulisan, karya tulis ilmiah, logbook akan membantu ketika kita menulis bagian bahan dan cara kerja. Sangat-sangat membantu. Nanti pertanyaan ketika bahan, sampelnya didapat dari mana? Nah, pertanyaan itu sederhana. Kita pakai misalnya media citosan. Citosannya dari mana? Oh, dari ini. Kita beli secara komersial. Perusahaannya apa? Aduh, lupa sih. Jadi ya. Makanya kita tulis ketika kita dapat citosan. Citosannya itu kita beli dari mana? Apakah komersial? Ini teknis yang dijual. Kalau gitu suppliernya mana? Ataukah citosan yang dibuat sendiri? Ataukah citosan yang beli di warung? Gitu pertanyaannya. Nah, saran saya untuk material sebisa mungkin karena sifat penelitian itu reproducible, gitu ya, harus bisa diulang, harus replikatif, maka eh, ditulis sedetail mungkin sehingga terlacak. Jadi ketika menulis misalnya bahan, katakan ketosan, itu dikurung misalnya sigma. Berarti sudah yakin bahwa ini yang mengeluarkan adalah katakan perusahaan kimia. Jadi kita hanya tulis saja sigma, itu sudah cukup. Nah, catatan di logbook, jangan lupa menulis yang namanya apa namanya kodenya. Jadi kodenya. Jadi sehingga kita sangat-sangat terlacak. Oke. Kemudian berikutnya semua cara yang dikerjakan ditulis lengkap juga reagen dan alat. Oh, sama tadi sudah kita bahas ya secara langsung. Ini kita tulisnya di logbook. Kemudian tulis apa yang dikerjakan bukan mengutip dari buku dan jurnal. Nah, artinya yang kita tulis di sana itu adalah apa yang kita kerjakan sendiri. Jadi bukan datanya orang lain, gitu ya. Walaupun saya kadang juga menulis di logbook penelitian saya, kalau saya mengutip ya saya tulis kutipannya, ada source-nya. Tapi jangan dicampur dengan data penelitian kita, jangan. Ini semata-mata kita mau membandingkan. Misalnya, kita dapatkan hasilnya itu di rata-rata 8,0. Nah, kan kita pengen tahu, nih hasil 8,0 ini sebenarnya aneh nggak? Gitu. Lumrah nggak? Atau ini satu hal yang sangat-sangat tinggi nilainya? Maka kita butuh membandingkannya. Nah, pada saat itu kita coba searching artikel penelitian yang mirip dengan kita, kemudian kita lihat, oh ternyata orang lain mendapatkannya rata-rata 4,0. Penelitian lain mendapatkan 5,0. Nah, dengan seketika kita di logbook bisa melihat bahwa hasil kita itu amazing loh. Hasil kita tuh hebat loh, keren loh, bagus, lebih tinggi. Jadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa hasil penelitian kita ini kurang lebih 2 kali lipat dari yang pernah dipublikasikan. Nah, jadi kalau menurut saya di sini tetap saja bisa menulis, tapi sebagai catatan, bukan menulis datanya orang lain. Oke ya? Tapi catatan-catatan kita yang refer. Tujuannya apa? Nanti ketika kita nulis hasil dan pembahasan, sudah enak ceritanya. Coba highlight hasil penelitian Anda. Ya, highlight katakan stabilo benang merahnya atau kesimpulan penelitian Anda dalam satu kalimat. Satu kalimat tuh. Katakan penelitian kami lakukan 2 kali lipat dari yang pernah dilaporkan sebelumnya. Kita bisa langsung bercerita tanpa langsung kembali lagi. Baru kita bercerita. Nah, penelitian A dapatkan hasilnya 8. Karena apa? Mereka menggunakan bahan yang belum dimurnikan. Oke? Itu pembahasan. Baru nanti kita tulis citasi, kita kembangkan dengan kata-kata kita sendiri. Sementara penelitian B mendapatkan nilainya 3, jauh sekali. Oh, ternyata dia sudah bahannya tidak dimurnikan,
Kemudian alatnya itu juga apa namanya